Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Insani, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Informatika. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah guna memenuhi persyaratan Seminar Penelitian Nasional Sivitas Akademik Gelombang 1 dengan tema Tantangan Lulusan Perguruan Tinggi di Era New Normal. Berikut adalah judul skripsi penelitian saya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Stok Obat Berdasarkan Rekam Medis Menggunakan Metode Forward Chaining pada Puskesmas Sumur Batu, Bekasi. Sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan beberapa outline pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, dan ada demo program, kemudian ada kesimpulan dan saran. Jadi, mengapa saya mengambil judul penelitian ini? Karena pada Puskesmas Sumur Batu, Bekasi, dalam menangani rekam medis pasien masih secara manual, sehingga terdapat kesulitan dalam perekapan data rekam medis untuk mengetahui penyakit apa saja yang sering terjadi pada puskesmas, dan membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk mengetahui stok obat apa yang harus selalu tersedia. Kemudian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat perumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pendataan rekam medis secara terkomputerisasi, kemudian yang kedua bagaimana mengetahui secara cepat penyakit yang sering terjadi, dan yang ketiga itu bagaimana mengetahui stok obat yang akan habis. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk mengetahui penyakit dan stok obat. Selanjutnya itu ada batasan masalah, yaitu yang pertama, sistem dirancang itu menggunakan metode forward chaining untuk menghasilkan keputusan berdasarkan inputan user, kemudian menggunakan metode pengembangan rapid application development untuk pembangunan websitenya. Kemudian jenis penyakit yang sudah diidentifikasi itu ada 10, yaitu ada ISPA, DBD, diare, tifus, MA, filariasis, kulit, TBC, demam, dan juga asma. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama itu ada macam-macam gejala. Di sini ada 30 gejala. Maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian di sini ada tabel penyakit yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di sini ada tabel obat. Kemudian selanjutnya itu dibentuklah sebuah basis pengetahuan, yaitu untuk penentuan gejala apa saja yang terjadi untuk satu penyakit dan obat apa saja untuk penyakit tersebut. Maka diperoleh semua gejala-gejala ini yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya ada algoritma forward chaining-nya itu sendiri. Di sini ada 10 rule sesuai dengan penyakitnya. Kemudian selanjutnya terdapat pengujian sistem. Berikut adalah gambar pengujian sistemnya, namun agar lebih jelas, mari kita membuka sistemnya. Sistem dapat diakses secara online dengan menggunakan URL rekamedis.skripsi.iot.com. Berikut ini adalah tampilan menu loginnya. Kemudian kita akan masuk ke form rekam medis pasien. Contoh, kita tambah rekam medis, kita pilih pasiennya, kemudian masukkan berat badannya, kemudian kita input gejala sesuai yang disebutkan oleh pasien. Misal pasien menyebutkan demam tinggi, kemudian misalnya pilek, kemudian misalnya sulit bernapas, kemudian misalnya nyeri tenggorokan. Nah, jika dicek hasil, maka akan menghasilkan penyakit dan obatnya. Di sini maka terdeteksinya adalah penyakit ISPA dengan kode obatnya dan ada jumlahnya. Setelah data disimpan, maka selanjutnya kita akan beralih ke form data obat. Di sini data obat ini terdapat ada detailnya, kemudian ada transaksi obatnya, yaitu di mana setiap obat yang keluar maka akan terekam. Kemudian di sini ada stok obat terbatas, yaitu di mana setiap obat yang kurang dari 100 maka akan menampilkan tombol warna merah ataupun warning. Seperti ini contohnya. Kemudian di sini ada cetak laporan data obat. Nah, kita kembali lagi beralih ke PowerPoint-nya. Setelah pengujian sistem, di sini ada evaluasi sistem, yaitu di mana untuk menentukan antara diagnosa user dan output sistem apakah sesuai atau tidak.
Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya itu, jadi rekam medis pasiennya sudah terkomputerisasi, kemudian penerapan metode forward chaining pada penelitian ini berhasil untuk mengetahui penyakit yang sering terjadi sesuai dengan gejala-gejala pasien, kemudian sistem pendukung keputusan ini memiliki notifikasi obat terbatas sehingga dapat menekan stok obat. Kemudian ada 3 saran aspeknya, yaitu aspek manajerial seperti melakukan pelatihan, terus mengadakan sarana prasarananya, kemudian melakukan perawatan sistem. Kemudian ada aspek sistem dan program, yaitu seperti melakukan update software, mengupgrade software, kemudian backup data, dan pemasangan antivirus. Kemudian ada aspek penelitian selanjutnya seperti penambahan macam-macam penyakit. Sekian video presentasi penelitian saya, semoga dapat difahami. Terima kasih untuk kampus saya, Universitas Dini Insani, dan terima kasih untuk Universitas Islam Bandung yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk tetap produktif di era pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.